Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Abdul Majid, mahasiswa psikologi, teman diskusi kalian. Sama-sama telah kita pahami bahwa manusia itu adalah makhluk yang berjiwa, yang jiwanya itu sendiri terwujud dalam bentuk tingkah laku atau aktivitas yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau semisalnya kita itu melakukan introspeksi kepada diri kita sendiri, maka kita bakal memahami bahwa sebenarnya di dalam diri kita itu sedang berlangsung suatu aktivitas yang mungkin kebanyakan dari kita itu masih jarang menyadari bahwa diri kita itu sebenarnya nggak diam kok. Dan di video kali ini aku bakal memaparkan sebuah contoh supaya kalian lebih paham tentang apa sih yang dimaksud dengan aktivitas yang terjadi di dalam diri kita itu sendiri. Kalau misalnya teman-teman, kita melakukan suatu introspeksi kepada diri kita sendiri, artinya melakukan penyelidikan. Misalnya nih, hari ini kita melakukan introspeksi, dan ternyata di dalam diri kita itu sedang ada perasaan bahagia. Setelah itu, kita mencari tahu alasan kenapa kok diri kita itu bisa merasakan perasaan bahagia itu tadi. Misalnya nih, jawaban yang kita temui adalah bahwa di dalam diri kita itu ada perasaan bahagia karena kita sedang mendapati sesuatu yang indah atau mendapati sesuatu yang kita sukai. Kemudian besoknya lagi kita melakukan introspeksi kepada diri kita sendiri lagi. Dan ternyata yang kita temui diri kita sedang merasakan cemas, sedang merasakan kesedihan. Nah, kita cari tahu lagi nih, kenapa kok diri kita merasa sedih, merasa cemas. Dan ternyata diri kita sedang mendapati masalah. Ini misalnya ya teman-teman. Maka dari contoh tadi yang aku paparkan, menurutku bisa kita pahami bareng-bareng ya, bahwa itulah suatu gambaran kalau di dalam diri kita itu sebenarnya berlangsung suatu aktivitas. Ya itu tadi, contohnya seperti aktivitas bahagia, aktivitas senang, aktivitas merasa sedih maupun cemas, yang hal tersebut itu terjadi di dalam diri kita teman-teman. Maka dengan contoh-contoh barusan yang aku sebutkan, mungkin bisa menjadi gambaran untuk kita ya, gambaran bahwa di dalam diri kita itu sebenarnya memang sedang berlangsung suatu aktivitas. Jiwa yang terdapat pada manusia itu memiliki 3 kemampuan, yaitu kemampuan untuk pengenalan melalui objek yang diterima panca indera, kemudian kemampuan untuk berperasaan yang merupakan respon terhadap stimulus yang diterima dari objek yang diamati, dan yang terakhir adalah kemampuan jiwa untuk berkemauan sebagai bentuk respon dari stimulus yang ia terima. Sejak manusia dilahirkan, maka bisa dipastikan bahwa manusia tersebut telah berhubungan dengan dunia luar. Artinya, selain manusia tersebut menerima rangsangan atau stimulus dari dalam dirinya sendiri, tetapi manusia tersebut juga mulai menerima stimulus dari dunia luar atau eksternal, yang dimulai dari mengamati objek atau mengamati lingkungan sekitar, sehingga hal tersebut menciptakan atau memberikan stimulus terhadap dirinya, yang kemudian stimulus tersebut itu bakal tersalur ke saraf sensorik atau saraf penerima. Atau penjelasannya tuh begini teman-teman, objek yang kita amati itu akan memunculkan stimulus terhadap alat indera atau reseptor yang disebut dengan proses kealaman. Kemudian stimulus yang diterima oleh panca indera tadi itu dilanjutkan oleh saraf sensorik ke dalam otak yang dinamakan dengan proses fisiologis. Barulah kemudian terjadi proses di dalam otak kita yang membuat diri kita itu bisa menyadari apa yang kita terima melalui pengamatan panca indera tadi sebagai bentuk respon dari stimulus yang telah kita terima. Maka proses di dalam otak atau pusat kesadaran inilah yang dinamakan dengan proses psikologis. Dengan demikian, maka aktivitas terakhir dari proses pengamatan individu itu adalah menyadari atau merespon tentang stimulus yang diterima dalam berbagai macam bentuk respon setiap manusia. Kita manusia atau individu itu menerima berbagai macam stimulus dari lingkungan yang kita amati. Jadi bukan hanya dari stimulus internal, tapi kita juga
menerima dari stimulus eksternal atau dunia luar. Tetapi tidak semua stimulus tersebut bakal kita berikan respon, teman-teman. Artinya hanya beberapa stimulus yang akan kita berikan respon, seperti entah itu stimulus yang menarik atau ada persesuaian dengan diri kita. Jadi secara nggak langsung individu atau manusia itu melakukan penyeleksian atau apa ya, kayak sortir gitu terhadap stimulus yang akan diberikan respon itu stimulus yang mana. Kemudian hasil dari stimulus yang diterima itu tadi, individu itu akan menyadari atau manusia itu akan menyadari dan memberikan respon sebagai bentuk reaksi terhadap stimulus yang telah ia terima. Sekarang kita masuk ke tema perhatian. Jadi perhatian itu adalah langkah awal dalam diri kita itu melakukan pengamatan. Sedangkan pengamatan itu sendiri merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada suatu atau sekumpulan objek saja. Artinya, kalau individu memperhatikan suatu benda, berarti seluruh aktivitasnya itu dicurahkan atau dikonsentrasikan kepada benda tersebut. Di samping itu, individu juga memperhatikan banyak objek yang berada di sekitarnya sekaligus dalam satu waktu itu. Akan tetapi, tidak semua objek tersebut itu bakal diberikan perhatian yang sama. Artinya, tidak akan bisa semua objek yang berada di sekitar pusat perhatian itu bisa diamati. Karena itu, perhatian dan kesadaran akan mempunyai korelasi positif. Semakin diperhatikan suatu objek, maka akan semakin disadari objek tersebut oleh individu dalam pusat kesadarannya. Sedangkan hal-hal yang tidak sepenuhnya diperhatikan itu akan terletak di luar pusat kesadaran. Yang artinya makin jauh objek dari pusat kesadaran, maka akan semakin kurang diperhatikan dan makin kurang disadari. Dan di video kali ini mungkin cukup itu diskusi kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.